Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023. Terambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1-7 dan epistel dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37-42. Diikat oleh topik atau tema Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, di halo mohon Jehovah do uhum dohot hati goran. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 5 ayat 1-7 adalah nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun anggur itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di halo mohon Jehovah do uhum dohot hati goran. Saudara, Yesaya dalam perikop ini menggambarkan kasih Allah kepada bangsanya, bangsa Israel dan bangsa Yehuda, dengan suatu lukisan yang indah, yakni sebuah kebun anggur yang luas. Begini lukisan Yesaya tentang kebun anggur itu. Ada satu orang pemilik kebun anggur yang disebutkan oleh Yesaya di sini, kekasihku. Kebun anggur itu berada pada tempat yang strategis, yakni di lereng bukit yang subur.
Pemilik kebun anggur itu mengolah tanah itu yang berada di perbukitan itu dengan baik sekali, dengan cara mencangkoli tanah itu dan membuangi batu-batuan. Kemudian menanaminya dengan bibit-bibit anggur yang baik dan unggul. Betul-betul pilihan untuk menjaga dan memelihara kebun anggur itu. Pemiliknya juga berusaha menanam investasi yang tinggi, yang besar, dan yang mahal. Apa bentuk investasi yang ditanamkan oleh pemilik kebun anggur ini? Percis di tengah-tengah kebun itu, dia membangun sebuah menara yang tinggi sehingga dia bisa memantau kebun anggur itu dari semua sudut-sudut pandang. Dia langsung bangun tempat-tempat pemerasan anggur karena dia mengharapkan bahwa hasil panen kebun anggur itu pasti akan memuaskannya. Dia kasih juga pupuk secukupnya untuk akar, untuk daun, dan untuk buah. Dia juga membangun kandang-kandang di sekitar kebun itu. Tujuannya agar binatang-binatang pengganggu, perusak tanaman itu tidak memasuki kebun anggur itu. Dan kemudian dia gaji buruh-buruh untuk merawat, memelihara, menjagai kebun anggur itu agar betul-betul terpelihara, aman, tumbuh dengan subur, dengan baik. Pokoknya dia lakukan usaha yang sangat-sangat maksimal untuk kebun anggurnya ini. Dia tanam investasi yang sungguh-sungguh mahal asal kebun anggurnya itu berhasil. Dia tumpahkan segala kekuatan, segala usaha, daya, dan bahkan dana yang mahal untuk kebun anggurnya ini. Sepertinya dari sudut usahanya hampir tidak ada lagi yang kurang untuk kebun anggurnya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah semuanya usaha yang maksimal itu dijalankan, dilakukan, diterapkan, sekarang tibalah saatnya bagi dia untuk menunggu hasil dari kebun yang sudah tertata dengan baik itu. Dan betul, setelah tunggu dengan sabar, apa yang terjadi? Ternyata pohon-pohon anggur yang berasal dari bibit-bibit unggul itu mulai berbuah dan menghasilkan buah-buah. Namun sayang sekali, rupa-rupanya sangat tidak diharapkan bahwa buah-buah anggur yang dihasilkan oleh bibit-bibit unggul itu adalah buah-buah anggur yang sangat-sangat mengecewakan sekali. Wah, kenapa sangat-sangat mengecewakan sekali hasil daripada buah anggur itu? Karena rasa buah anggur yang dihasilkannya begitu asam. Tidak ada rasa sama sekali. Tidak ada nikmatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kontan saja pemilik kebun anggur itu pasti merasa terpukul hatinya, bersedih hati, dan kecewa sekali. Perhitungannya lari, kalkulasinya meleset. Kenyataan yang diterimanya tidak seindah dari harapan-harapannya. Diharapkan pohon anggurnya akan menghasilkan buah yang nikmat, yang enak, yang lezat, yang berkualitas tinggi, berkualitas ekspor nomor 1, mutu yang terjamin, dan menghasilkan pasti untung besar. Itu harapan-harapan dia. Ternyata asam, tidak mungkin dipasarkan, tidak mungkin dijual, bahkan mengakibatkan rugi besar. Akhirnya si pemilik kebun anggur ini marah sekali. Apa tindakan yang dia harus lakukan untuk pohon anggur yang demikian? Kita bisa baca itu pada ayat 5 dan ayat 6. Dia mengatakan, aku akan menebang pagar-pagar durinya, kandang-kandangnya akan kucabuti, agar kebun itu dihabisi, diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi oleh semak-semak. Duri tidak dirantingi lagi dan tidak disiangi sehingga tumbuh putri malu dan rumput-rumput. Daun-daun atau ranting-ranting akan kubiarkan, tidak lagi dirawat.
Dan bahkan kata si pemilik kebun itu, aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Pada ayat 7 disebutkan, siapakah si tukang kebun itu? Si pemilik anggur itu. Siapa? Ternyata Allah sendiri. Ternyata Allah, Bapak Ibu, pemilik kebun anggur itu Allah. Dan apa atau siapa kebun anggur itu gambarannya? Ternyata gambarannya adalah gambaran hidup orang Israel, orang Yehuda, orang yang menyebut dirinya percaya kepada Tuhan Allah. Dan sekarang di zaman kita, siapakah kebun anggur itu sendiri? Saudara, itulah gambaran kehidupan gereja. Kehidupan anggota jemaat orang Kristen, gambaran hidup saya, gambaran hidup Bapak Ibu, kita semuanya secara pribadi. Saudara-saudara pendengar khotbah ini, kitalah kebun anggur itu. Amin Bapak Ibu. Saudara, pemilik anggur itu yakni Allah menyerukan lewat khotbah ini kepada kita sekarang. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di halomoho Jehovah do uhum dohot hati goran, sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Apa keadilan dan kebenaran Allah yang dimaksudkan oleh Yesaya bagi kita untuk kita terapkan, laksanakan di zaman sekarang ini? Pengajaran pertama, Tuhan mengasihi, memelihara, dan menjagai kebun anggurnya, yakni gereja dan orang-orang percaya. Saudara, kalau disebut pada ayat 2 bahwa pemilik kebun anggur itu mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan, ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang dan seterusnya. Nah, itu menggambarkan adanya pemeliharaan, perawatan, penataan Allah atas kebun anggurnya. Sekali lagi, di mana, apa, dan siapa kebun anggur Tuhan di saat ini? Kita harus pastikan bahwa gereja dan orang-orang percaya yang bersekutu di dalam gereja itulah kebun anggur Tuhan. Saudara, gereja Tuhan dan orang-orang percaya kita-kita ini yang adalah penampakan kebun anggur Tuhan di dunia ini, berjalan menghadapi, melewati berbagai-bagai tantangan hidup. Ada banyak pergumulan, ada banyak bahkan penderitaan, melewati gelombang-gelombang kehidupan, terpaan berbagai-bagai bentuk kemelut hidup ini, kemelut pelayanan-pelayanan kita di gereja, dan menghadapi juga bahkan roh-roh jahat, setan-setan iblis, dan sebagainya. Namun, Bapak Ibu, khotbah ini sekarang mengajar kita, ingat, sebagai kebun anggur Tuhan, maka gereja dan orang-orang percaya, kita orang-orang Kristen, senantiasa tetap dijagai, dipelihara, dan diurusi oleh Tuhan, Bapak Ibu. Ada jaminan, ada garansi pemeliharaan Tuhan, ada menara jaga dari Tuhan, dari atas, dari sorga, melihat-lihat kita senantiasa, menjagai kita, Bapak Ibu. Makanya pos maroham, yakinlah, percayalah kepada Tuhan. Nah, terutama dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran sebagaimana diamanahkan, diserukan oleh topik minggu ini. Maka hal itu bukan sesuatu pekerjaan yang mudah, yang enteng, Bapak Ibu. Tidak. Itu membutuhkan perjuangan yang gigih, yang berat dan alot. Bahkan sampai bisa saja mengakibatkan penderitaan, pengorbanan yang tidak ringan bagi setiap orang yang mengerjakan keadilan, kebenaran, dan juga kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, disinilah perlunya campur tangan, uluran tangan Tuhan yang senantiasa mendampingi, menjaga, memelihara gereja, memelihara kita orang-orang percaya agar kita bisa berperan sebagai kebun anggur yang baik.
Nah, sebagai kebun anggur Tuhan, maka tidak boleh tidak gereja atau kita orang percaya pasti menghadapi berbagai macam perusak-perusak dalam berbagai bentuk, seperti persoalan-persoalan baik yang datangnya dari internal sendiri maupun dari eksternal, dari luar diri kita, dari luar gereja. Akan pasti banyak yang menjadi perusak-perusak dalam menghadapi angin-angin sakal kehidupan, gelombang-gelombang hidup dalam berbagai kemelut pelayanan kita. Nah, disinilah kita disadarkan agar tidak mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi harus mengandalkan pemilik kebun anggur itu. Pemilik kebun anggur itu siapa? Tuhan. Pemilik gereja itu siapa? Tuhan, Bapak Ibu. Pemilik gereja bukan manusia, bukan orang-orang tertentu, bukan orang-orang yang disebut siswa bulu dalam bahasa Batak, yakni orang-orang yang punya kuasa di gereja itu. Tetapi Tuhan sendiri, dialah pemilik gereja, dialah yang berkuasa atas gereja dan atas diri orang-orang percaya. Kita sungguh-sungguh percaya semua persoalan yang dihadapi oleh gereja, baik yang disebabkan faktor internal atau eksternal tadi, akan dapat diselesaikan kalau kita berpedoman sesungguhnya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Tugas kita sekarang, baik sebagai jemaat biasa maupun pelayan pemangku jabatan gerejawi, sebagai pendeta, sebagai sintua, sebagai bibelfro, diakonis, guru Injil, evangelis. Nah, untuk memelihara kebun atau pohon anggur Tuhan, yakni gereja dan persekutuan sesama kita, orang-orang percaya. Pelihara itu Bapak Ibu dengan baik. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11-12 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu, semua orang percaya terpanggil, tanda kutip, menjaga gereja, merawat persekutuan gereja, menjaga agar tetap kita kudus dan menjadi kebun anggur Tuhan yang baik, yang mampu memperjuangkan keadilan, kebenaran, kasih, dan damai sejahtera. Dengan demikian kita sudah berhasil mewujudkan seruan topik atau tema minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Pengejaran kedua, Allah pemilik kebun anggur mengharapkan agar kita berbuah manis, enak, dan berkualitas. Saudara, nyanyian Yesaya dalam khotbah ini menunjukkan ternyata Allah kecewa sekali melihat kebun anggurnya, yakni bangsa Israel dan bangsa Yehuda sendiri, karena mereka menghasilkan buah yang asam dan mengecewakan Tuhan sendiri. Apa yang kita lihat di situ? Tuhan tidak menghendaki buah yang asal jadi, Bapak Ibu, yang asal ada. Tidak. Tetapi Tuhan yang adalah pemilik hidup kita ini menghendaki buah-buah manis dari hidup kita. Bagaimana gambaran buah manis dari kehidupan kita sebagai pohon anggur? Dari perilaku kita masing-masing itu nampak. Jika kita diizinkan oleh Tuhan menjadi orang kaya misalnya, memiliki harta, memiliki uang, dana, dan berbagai-bagai berkat material lainnya, maka lewat kekayaan kita itu Tuhan menghendaki agar kekayaan itu menjadi buah manis bagi sesama kita, bagi persekutuan gereja kita. Jangan menjadi buah yang asam, yang pahit. Jangan menjadi orang-orang yang sombong, yang tinggi hati, yang pelit. Jangan menjadi asam. Tuhan menghendaki agar diri orang-orang pintar. Kalau Tuhan memberi intelektual, kalau Tuhan memberi hafistaran, ilmuwan, maka dari kita haruslah lahir buah-buah yang manis, yang bisa menolong sesama, menolong gereja, menolong para hamba-hamba Tuhan, menolong pelayan-pelayan gereja untuk membawa kemajuan, membawa perkembangan yang positif. Jangan malah menjadi sumber pertentangan. Jangan. Tuhan menghendaki agar para pemangku jabatan gereja muncul dari mereka buah-buah manis yang dapat membawa jemaat kepada pertobatan, kepada hidup baru lewat pelayanan-pelayanan mereka. Semoga Tuhan tidak menangis melihat buah asam karena ulah pendeta tertentu, ulah para sintua tertentu, ulah para pelayan di koinonia, di marturia dan diakonia, ulah para panitia pembangunan gereja yang tidak mencerminkan dirinya sebagai hamba Tuhan yang baik.
Saudara, apa yang membuat buah hidup kita menjadi asam, menjadi pahit bagi Tuhan, bagi sesama? Ada banyak sekali. Bisa karena kesombongan kita, keangkuhan kita. Bisa karena kita mudah iri hati dan benci melihat orang, mudah tersulut dengan perselisihan dengan orang, atau karena tidak bisa menguasai diri, menguasai ucapan, mengendalikan kata-kata, sehingga membuat orang lain mudah tersinggung karena kita, Bapak Ibu. Jangan. Atau bisa karena kemalasan beribadah, tidak suka mendengar khotbah, tidak suka berdoa, benci mendengar khotbah si A, si B, dan sebagainya. Nah, ini semua membuat hidup kita asam, pahit, mengecewakan Tuhan kita, Bapak Ibu. Dan sekarang, apa kuncinya agar kita berbuah-buah lebat manis dan menguntungkan bagi Tuhan, menguntungkan bagi gereja, menguntungkan bagi sesama? Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara, inilah kunci agar kita berbuah banyak, tinggal di dalam Kristus. Artinya itu, senang beribadah, senang berminggu, suka berdoa, suka mendengar khotbah, suka mendengar firman. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah pertanyaan bagi kita saat ini sekarang. Mana buah manismu yang membuat Tuhan suka, senang melihatmu? Tunjukkan buah-buah manismu, Bapak Ibu. Sebagai jemaat biasa, sebagai naposo bulung, pemuda gereja, sudahkah Anda berbuah-buah yang manis? Sudahkah hidupmu berkualitas secara rohani di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat dan sesama kita? Sebagai pemangku jabatan gereja, kita pendeta, sintua, dan lain-lain. Sudahkah kita menghasilkan buah-buah manis? Sudahkah kita membuat Tuhan senang? Membuat jemaat yang kita layani merasa terberkati? Nah, jawab sendiri Bapak Ibu. Dengan buah-buah manis seperti itu, percayalah, kita sudah berhasil mewujudkan seruan topik atau tema minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Buah-buah manis itulah pewujudan keadilan dan kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan dari dalam diri kita. Amin Bapak Ibu, realisasikanlah itu. Pengajaran ketiga, hati-hatilah, buah asam mengakibatkan hukuman Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi bagi Israel Utara maupun Israel Selatan atau Yehuda pada waktu itu. Buah asam dari hidup mereka diganjar oleh Tuhan dengan berbagai-bagai hukuman Tuhan. Israel Utara sudah terlebih dahulu diganjar Tuhan dengan kejatuhan mereka di tahun 720 sebelum Masehi di tangan Asyur. Mereka diboyong semua ke Asyur. Israel Selatan atau Yehuda jatuh ke tangan Babel 3 kali pembuangan. Tahun 605 pembuangan pertama, tahun 597 sebelum Masehi pembuangan kedua, dan tahun 586 sebelum Masehi pembuangan ketiga. Dengan hancurnya Yerusalem dan Bait Allah, semua orang Israel atau Yehuda dibawa ke pembuangan Babel. Saudara, dari sejarah itu kita disadarkan bahwa apa yang digambarkan oleh Yesaya dalam ayat 5, ayat 6 ini, "Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita memeriksa buah-buah hidup kita saat ini, agar kita tidak sampai mengalami seperti yang digambarkan oleh Yesaya ini, bahwa Tuhan akan mengizinkan hidup kita diinjak-injak, ditumbuhi oleh semak duri, putri malu dan rumput-rumput, kerdil gersang. Saudara, itulah gambaran hidup yang tidak ada lagi damai sejahtera. Tidak ada lagi dalam hidup ini sukacita. Hidup ini akan kerdil gersang.
Hidup ini dibayang-bayangin oleh berbagai-bagai rasa takut dan kekecewaan. Itulah gambaran yang dikatakan oleh Yesaya ini. Meski ada kuasa, meski ada jabatan, ada pekerjaan yang baik, meski uang juga banyak, cukup dan mungkin berlebihan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak akan ada rasa sukacita, tidak akan ada damai sejahtera yang dari Tuhan, akan selalu diliputi oleh berbagai-bagai ancaman. Nah, sebaliknya apabila kita sudah mampu menjaga diri dan berbuah-buah bagi Tuhan, maka hidup kita akan berharga bagi Tuhan. Mahal sekali hidup kita di mata Tuhan, Bapak Ibu. Sekecil apapun yang dapat kita kerjakan, itu selalu diberkati Tuhan. Akan ada damai sejahtera meski sering mengalami gangguan-gangguan, baik itu gangguan kebutuhan hidup, gangguan ekonomis, gangguan keuangan. Nah, kita tidak gamang dalam hidup ini, Bapak Ibu. Dengan yang kecil yang dapat kita lakukan itu, maka kita bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga kita jadi berkat, bagi gereja kita jadi berkat, bahkan bagi bangsa dan negara, bagi yang bekerja di lembaga negara. Dengan demikian, seruan topik atau tema minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran di Halomuho Jehovah Uhum dohot hati goran itu sudah terwujud dalam diri kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-18 sesudah Trinitatis 8 Oktober 2023 dari Yesaya pasal 5 ayat 1-7 ini, agar semakin banyak orang yang mau mempraktekkan seruan tema minggu Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Di Halomuhon Jehovah dohot hati goran, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-18 sesudah Trinitatis. Buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah bagi kami saat ini. Kami adalah kebun anggur-Mu yang Tuhan senantiasa pelihara, rawat, dan jagai meskipun kami menghadapi tantangan pergumulan dalam hidup, dalam pelayanan, dalam berbagai tugas kehidupan kami. Kami yakin Tuhan senantiasa menjaga, merawat kami, dan juga memagari kami dari berbagai ancaman-ancaman itu. Tuhan, kuatkan kami supaya kami mampu berbuah-buah sebagai kebun anggur bagi Tuhan, bagi sesama, bagi gereja, dan bagi orang lain. Jangan Tuhan izinkan kami menjadi buah asam bagi Tuhan, tetapi berkati buah-buah hidup kami supaya manis di hadapan Tuhan bagi sesama, bagi semua orang. Berkatilah hamba-Mu juga dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Amin.